Sebelum acara dimulai, apakah Kak Yusuf sudah hadir di Zoom? Ya, hadir Mbak. Baik, Kak, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi Sama-sama, mari kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam kita sampaikan kepada sebaik-baiknya panutan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Muhammad Rahmawan Arifin, Sarjana Ekonomi Magister Sains, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Masaid Surakarta. Yang kami hormati Ibu Wahyu Pramisti, Sarjana Ekonomi Magister Sains Akuntansi, selaku Kepala Laboratorium UIN Raden Masaid Surakarta. Yang kami hormati Kak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo, Sarjana Ekonomi, sebagai pemateri kita pada kegiatan praktikum hari ini. Perkenalkan saya Fadia Palomasari, Asisten Laboratorium Praktikum Pasar Modal 2023, selaku MC pada praktikum hari ini. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada praktikum hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pemaparan materi oleh Kak Yusuf, kemudian yang ketiga ada tanya jawab, yang keempat ada penutup. Menginjak acara pertama adalah pembukaan, marilah kita buka kegiatan praktikum pertemuan pasar modal kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kita akan melangsungkan susunan acara yang kedua, penyampaian materi tanpa mengurangi rasa hormat kepada Kak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak atas waktu yang telah diberikan. Oke, saya boleh izin tanya dulu ya, suaranya terdengar jelas belum? Saya pakai dua device, yang satu karena laptop ini nggak kompatibel buat suara, jadi nanti saya pakai device satu buat ngomong, nanti yang satu pakai share screen ya. Oke. Oke, siap. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo. Saat ini saya bekerja di bagian keuangan ya, di UIN Raden Masaid Surakarta, lebih tepatnya di FEBI. Mungkin kalau teman-teman sering, kalau kadang-kadang ngelihat sliwer-sliwer tapi nggak bakal kelihatan karena di dalam ya. Dulu kebetulan saya juga sempat di akademi. Nah, nanti teman-teman pada kesempatan kali ini kita akan bareng-bareng bahas tentang analisis teknikal, tapi kita yang simpel-simpel saja dulu. Nanti untuk yang tahap pertemuan berikutnya baru kita akan yang lebih intermediate lagi ya. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, nanti yang sambil masuk nanti langsung ngikutin aja ya. Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang analisis teknikal. Lebih tepatnya kita akan bahas tentang pengenalan chart dulu sebelum kita beranjak ke pertemuan yang berikutnya, bahas lebih detail tentang support dan resisten. Nah, untuk teman-teman sekalian nanti dimanapun kalian berada, nanti kalau misalnya ada pertanyaan juga boleh ditanyakan ya.
saya akan langsung aja izin langsung share screen untuk mempersingkat waktu. Oke, kelihatan ya share screen-nya. Oke, nah kita teori dikit, nanti habis itu kita akan coba detailin lagi. Oke, baik teman-teman, analisis teknikal nih. Apa sih analisis teknikal? Tapi sebelum saya masuk ke analisis teknikal, sebelum kita mulai lebih jauh, saya mau tanya dulu ke teman-teman sekalian. Kemarin di pertemuan sebelumnya, teman-teman belajar apa? Halo, hai. Ada yang jawab, aku yang Nggak ada yang jawab. jawab. Masih ingat kemarin pertemuan sebelumnya? Ada yang masih ingat sebelumnya bahas apa? Lupa. Kemarin bahas value investing nggak kemarin? Halo, ada orang? Dari 86 ya ini ya. Kira-kira kemarin teman-teman ada yang nyantol nggak nih masalah value investing? Karena nanti gini, dari yang pertemuan kemarin, kita akan usahakan bantu teman-teman supaya nanti kita coba analisis dari value investing yang teman-teman sudah pelajarin di pertemuan kemarin. Nah, oke. Sebelum kita beranjak ke analisis teknikal, saya mau tanya dulu daripada nanti ke depannya juga bingung. Nah, yang pertama teman-teman value investing kemarin yang dipelajarin, kalau nggak salah ada ini ya, sudah menggunakan stock screener belum kemarin? Ada yang Hai, ada orang di sini? Ayo, masa dari orang 85 kemarin diajarin stock screener nggak pakai aplikasi iPod? Perwakilan aja, kalau belum kita buka, kalau misalnya sudah, saya skip. Kalau misalnya nggak berani ngomong, bisa via chat ya, di situ kan ada chat tuh. Bisa bilang aja, kemarin teman-teman sudah pakai stock screener belum? Halo? Sudah atau belum? Ada yang ingat? Oke, lupanya ada yang lupa nih. Oke, Mbak Asisten, Mbak Irna ya? Kemarin sudah belum Mbak? Kalau boleh tahu Mbak? Pakai stock screener Mbak? Ini sambil ada yang terus masuk ya. Oke, jadi gini aja buat teman-teman sekalian. Nanti kita di akhir sesi, kita akan coba pakai stock screener. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa gunakan supaya nanti sebelum teman-teman bisa analisis teknikal, teman-teman udah tahu dulu kira-kira saham mana yang teman-teman bakal beli. Oke, gitu ya. Kita akan coba langsung ke analisis teknikal dulu, nanti di akhir kita coba pakai stock screener. Nah, analisis teknikal ini bisa bantu teman-teman, intinya bisa ngelihat pergerakan harga saham. Nah, gunanya buat apa? Supaya teman-teman punya gambaran. Kira-kira supaya dapat keuntungan itu gimana sih? Tapi ada caranya. Nah, kadang-kadang kan ada juga yang bilang ini bisa sebagai cenayang, padahal enggak. Jadi teman-teman itu pakai analisis teknikal ini biar teman-teman bisa pelajari, ya. Pripun Mbak Asrifah? Oh, kepencet ya kayaknya ya. Oke, jadi semakin teman-teman bisa menganalisis teknikal, teman-teman itu bakal bisa ngenalin saham-saham mana aja yang punya potensi untuk teman-teman dapat profit, dan juga mana aja saham yang mungkin teman-teman bisa cut loss dulu supaya nggak lebih rugi gitu ya. Nah, ini juga nanti bantu teman-teman buat ngenali polanya, gimana dia bisa naik atau saham itu bisa turun. Intinya analisis teknikal ini nanti kita lebih ke grafik ya, intinya gitu saja. Nah, kenapa sih teman-teman harus pakai analisis teknikal? Yang pertama, itu dia nggambarin harga yang sedang terjadi di pasar. Nah,
terus juga dia itu lebih objektif, dan juga teman-teman tuh lebih praktis buat digunain. Karena teman-teman bisa pakai HP ya sekarang ya. Mungkin kalau kemarin udah diajarin pakai iPod, nah mungkin teman-teman bisa gunakan itu. Dan bisa teman-teman prediksi jangka pendek maupun jangka menengah maupun jangka panjangnya. Nah, jadi ada 3 hal yang paling mendasari dari analisis teknikal ini. Nah, yang pertama adalah harga itu dia ada price discount everything. Jadi salah satu keuntungannya, teman-teman itu pergerakannya itu cenderung menginformasikan bagaimana keadaan suatu pasar. Jadi kira-kira nih, itu tuh baru kena rumor, jadi harganya baru naik kena rumor, atau mungkin hanya sentimen saja, rumor atau sentimen. Atau mungkin memang itu kondisi yang mencerminkan pada saat ini. Nah, terus juga price move in trend. Jadi pergerakannya itu harga cenderung ke dalam arah tren tertentu. Bisa dia trennya baru naik, bisa turun, maupun juga sedang standar-standar aja. Teman-teman mungkin udah dapetin teori ini waktu kemarin di SPM level 2 ya. Nah, berikutnya itu ada history repeat itself atau sejarah itu selalu berulang. Nah, jadi nanti biasanya pola-pola itu akan terulang kembali. Entah katakanlah pola di 1 tahun sebelumnya itu bisa berulang ke 2 tahun berikutnya. Jadi intinya pola-pola tertentu itu akan selalu berulang karena tergantung dari kondisi psikis dari para pembeli juga ya di sini. Nah, di sini kita langsung aja pada pertemuan kali ini lebih kita kenalan sama chart dulu. Nanti di akhir kita coba pakai stock screener ya. Paling nggak kalau teman-teman paling nggak ada gambaran aja gimana caranya gunain. Oke. Tapi insya Allah nanti kemarin udah diajarin sama iPod, tapi nggak ada salahnya kita coba lagi. Nah, yang pertama ini kita kenalan dulu sama chartnya. Jadi yang pertama kita ada line chart. Line chart itu grafiknya cuma garis-garis aja. Kalau teman-teman kemarin di level 2 mungkin udah dikasih gambaran, ketika ditampilkan chart, itu nanti ada garis ya. Garis apa itu gitu. Nah, itu kalau misalnya bentuknya hanya sebuah garis, itu dia hanya menggambarkan harga penutupan yang disambungkan. Jadi di sini kita tekankan line chart itu adalah grafik yang sederhana, dia cuma menghubungkan garis-garis harga penutupan. Nah, selanjutnya yang seperti yang digambar ya. Nah, terus yang berikutnya ada juga yang namanya bar chart. Kalau bar itu dia agak lebih rumit. Dia beda dengan yang line chart yang cuma hubungin harga penutupan. Tapi dia ada harga open, close, high, dan juga low-nya. Tapi dia nggak ada bodinya. Nah, itu perbedaannya dengan bar chart. Sebagaimana tampilan yang ada di layar teman-teman. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus ke candlestick. Nah, ini salah satu gambaran candlestick ya. Teman-teman sering pasti ngelihat adalah warna hijau dan warna merah. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau ganti warna ya. Nah, di sini candle yang pengen kita tekankan buat teman-teman sekalian, ya bisa perhatikan di layar ya, dimanapun kalian berada. Nah, di sini kalau yang hijau itu pokoknya indikasinya positif atau bisa dikatakan juga harga baru naik. Nah, kalau misalnya merah itu berarti negatif atau bisa juga dikatakan dia itu nanti mencerminkan harga yang sedang turun. Nah, cara gampangnya gini teman-teman. Yang pertama, kita misalkan, mungkin kursornya kalau kelihatan alhamdulillah ya nih ya. Misal nih, harga dibuka open, kita ke yang sebelah kiri dulu, yang positif candle, bisa langsung fokus ke layar ya. Misal nih, kita open pada garis yang bawah di harga Rp500 per lembarnya, kemudian dia akan naik sampai ke harga 1.500 di harga tertinggi pada hari itu, maka muncullah ada harga high. Maka kemudian ternyata pada penutupan sesi siang lanjut ke siang harinya jam 1, ternyata turun ke harga 1.000. Dan ternyata terjadi harga penutupan di harga 1.000, sehingga muncullah ada titik close, ada titik high, dan ada open-nya. Nah, jadi di sini teman-teman, pokoknya kalau misalnya candle itu warnanya hijau sama merah, dia punya body. Beda sama yang pakai bar chart tadi. Begitu pula berlaku untuk yang negatif candle. Nah, teman-teman, nanti biasanya kalau negatif, dia harga pembukaannya ada di atas. Kalau suatu saat dia akan mencapai sebuah titik tertentu, harganya tertingginya di 1.500, maka dia membuat garis ke atas. Dia jika ternyata pada siang hari dia kembali pada harga pembukaan, katakanlah di harga 1.000, dan dia ternyata turun lagi ke harga 500 dan bahkan sempat turun lagi ke harga 250, dia sampai ke lower. Nah, nanti dia akan naik lagi katakanlah sampai ke harga 500
maka nanti ada open dan close, dia punya bodinya. Nah, jadi teman-teman nanti di sini bisa lihat langsung kalau teman-teman udah buka chartnya masing-masing. Mungkin agak sulit, tapi kita akan coba pakai ini ya, pakai coba simulasikan saja. Saya stop share dulu. Oke, bentar ya. Saya coba pakai Paint aja. Oke, Paint-nya kelihatan ya. Nah, jadi contoh nih, misal kita beli telur. Nah, katakanlah kita beli telur ya. Misal nih, pada suatu waktu di hari pertama orang jualan telur, itu jualnya katakanlah di angka 50 ya di sini ya, 50. Nah, dia kemudian pada sesi sampai siang hari dia naik sampai ke angka 100 bahkan ke angka penutupan. Sehingga dia membentuk sebuah pola yang naik terus sehingga disinilah candle yang pertama di hari pertama terbentuk candle warna hijau, kenaikan open di 50 dan close di 100 sebagaimana tertampil di layar ya. Dan kemudian contoh pada hari kedua dia harga pembukaan di 100, kemudian dia sempat naik ke angka 150 pada sesi kedua. Nah, dia terjadi kenaikan lagi, dan ternyata sampai siang hari dia naik lagi, teman-teman, sampai ke angka 200. Jadi saat ini candle yang terbentuk adalah hijau, dari sesi open hari kedua adalah Rp100, dia naik sampai ke 200, namun ternyata dia terjadi penurunan kembali sampai pada hari penutupan close-nya ke 150, sehingga nanti terbentuklah ada sebuah garis yang tercapai sempat tinggi di angka 200, sehingga terbentuklah sebuah candle ya, nggak rata, candle yang berbeda dengan yang hari sebelumnya. Nah, kemudian close-nya di 150 katakanlah. Nah, kemudian pada hari ketiga, nah karena di close di 150, kemudian ternyata nih harga telur ini ternyata ada kenaikan lagi nih. Ternyata 150 masih dianggap terlalu tinggi, sehingga mau nggak mau pedagang menurunkan harganya. Nah, karena turun, maka warnanya merah. Ternyata ditutup di harga 100, sehingga terbentuklah sebuah candle baru, yaitu candle merah, dibuka di 150, dan kemudian di close di harga 100. Sampai sini, teman-teman bisa memahami ya, bahwasanya, outline-nya masih hijau, anggap aja warna merah ya. Di sini salah satu cara terbentuknya candle, yang teman-teman paling nggak tahu. Nanti kalau kalian buka chart, kok bisa bentuknya kayak gitu sih? Nah, ini salah satu gimana sih kok sebuah candle bisa terbentuk. Gitu ya, kenapa kok bisa ada garis ke atas? Ini tadi adalah disebabkan katakanlah pembukaannya di 100 dan dia sampai sesi siang, sesi jam 12 siang itu sampai ke angka 200, tapi orang-orang udah nggak mau beli nih, udah kemahalan. Jadinya dia terus turun lagi sampai harga penutupan di 150. Sehingga di sini terbentuklah sebuah candle seperti di hari kedua, dan dia punya ekor ke atas. Nah, ekor ke atas itu adalah menandakan dulu dia sempat mencapai harga high-nya di angka 200. Nah, pada hari berikutnya di close di harga 150, sehingga harga pembukaannya otomatis di 150, dan ternyata orang-orang nggak mau beli nih, masih terlalu mahal 150, sehingga ternyata turun. Nah, kemudian turunlah sampai ke angka 100 rupiah katakanlah ya. Jadi di angka 100 dia di close sehingga yang terbentuk adalah candle-nya, candle kotak yang berwarna merah seperti yang di layar ya. Oke. Kurang lebih pembentukan sebuah candle seperti yang di layar teman-teman sekalian. Nah, oke, kita akan lanjut lagi. Oke, tadi udah sampai ke candle ya kita ya. Kita habis ini langsung lanjut lagi. Karena candle kurang lebih cara pembentukannya seperti yang saya deskripsikan tadi. Kita lanjut ke pola-polanya ya. Nah, nanti teman-teman sekalian, candle slip ini yang berbentuk lilin ini, dia punya jenis masing-masing. Nah, bentuknya kayak gimana aja kurang lebih cara pembentukannya yang kayak saya kasih simulasi tadi. Nanti banyak banget namanya. Ada white candle, ada black candle, ada doji, dan lain sebagainya. Nah, nanti banyak banget. Nah, selain itu, biasanya juga candle itu menandakan sebuah sinyal di mana teman-teman itu bisa beli dan kapan teman-teman bisa ngejual.
Nah, salah satu contohnya misal ya di layar teman-teman sekalian ada yang bentuknya hammer kayak palu. Nah, misalnya nih yang di sini ya, ada waktu posisi downtrend atau trennya baru turun. Tiba-tiba teman-teman ngelihat nih satu bentuk candle berbentuk palu itu. Nah, dia di bawah waktu downtrend, palunya muncul, dia langsung akan naik ke atas. Oke, gitu ya. Nanti kemudian kalau misalnya teman-teman nemu juga ada yang namanya hanging man, itu juga bisa turun. Nah, nanti kurang lebih teman-teman sih akan ada alat bantu lain selain sinyal sebuah candle. Jadi nggak berpatokan semua harus pakai candle. Yang penting teman-teman tahu dulu, candle itu kebentuk atas dasar apa. Nah, seperti yang saya deskripsikan tadi, jadi ada permintaan dan juga penawaran atas sebuah saham, sehingga membentuk sebuah candle, dan dia biasanya bakal terlihat kalau misalnya teman-teman candlenya dalam bentuk pilihan harian. Jadi bisa terbentuknya ya kalau misalnya hari itu sudah ada penutupan. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman di sini kita juga akan nanti membentuk sebuah ekspektasi pasar. Jadi kalau misalnya nih, kayak tadi misal telur harga 50 rupiah, 50 ribu ya, katakanlah 50, walaupun sekarang 20 ribuan ya, katakanlah harga telur 50 ribu. Ternyata masih pada banyak yang beli. Terus naik lagi sampai ke 100, masih banyak yang beli lagi. Nah, tren kenaikan-kenaikan itu nanti kalau digabungin sampai berhari-hari naik terus, itu akan dinamakan nanti ada bullish trend. Bull itu kan bisa dibilang banteng ya. Kalau banteng tanduknya ke atas, jadi nanti trennya adalah tren naik ke atas. Nah, berikutnya, kalau misalnya ini teman-teman harganya naik, tapi ternyata orang nggak banyak yang beli nih. Jadi teman-teman hati-hati. Jadi di situ bisa jadi nanti trennya akan turun. Atau bisa juga nanti akan sideways aja. Nah, juga berikutnya, ada juga nanti teman-teman ngelihat harganya itu turun, ya kan? Tapi volumenya naik juga, banyak yang nawarin tapi nggak ada yang mau beli. Nah, itu juga hati-hati. Jadi teman-teman intinya nanti akan ada dua buah tren yang sering teman-teman lihat, tapi juga pasti ada tren yang ketiga yaitu sideways. Yang pertama naik, yang kedua turun, dan yang terakhir nanti ada sideways atau diem aja. Nah, di sini teman-teman pasti selalu lihat ada simbol yang sering digunakan ya di pasar modal ya. Ada banteng dan juga beruang. Banteng berarti naik, kalau beruang otomatis turun. Oke. Oke, nampaknya ada yang sedang di luar nih ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, teman-teman, yang banteng tadi atau bisa kita lihat juga sebagai bentuk tren kenaikan ya. Jadi kondisi di mana pasar itu memang trennya baru naik nih, banyak yang beli. Jadi emang juga sahamnya itu bagus dan kondisi negara juga baru ngalamin pertumbuhan ekonomi, jadi memang pada beli saham tersebut. Jadi itu bisa membuat sebuah tren baru. Nah, trennya adalah tren kenaikan sebagaimana teman-teman lihat di layar ya. Nah, berikutnya juga ada tren bearish atau penurunan, bisa teman-teman lihat ya. Ini ada garis ketika ada candle juga, signaling candle tadi, itu dia turun, maka dia akan membentuk sebuah pola yang turun. Nah, nanti teman-teman akan ada juga namanya pattern. Pattern itu nanti sebagai sebuah penanda. Penanda apa? Penanda pembalikan tren. Jadi nanti ada bullish reversal trend pattern ya, sama ada bearish reversal pattern. Nah, nanti banyak banget contohnya. Teman-teman bisa searching juga di internet. Kurang lebihnya nanti, kalau misalnya teman-teman lihat salah satu sebagaimana yang ada di layar, dia akan ada pembalikan sebuah tren yang katakanlah dari turun, terus dia ketemu, contoh misalnya di sini ya, kalau ada inverted hammer, kalau ada palu kebalik nih di paling pojok kiri atas, kalau teman pola-polanya itu udah turun, orang-orang udah pada nggak mau beli, banyak yang jual terus tiba-tiba ada palu kebalik dari pembalikan harga, nah itu berarti tandanya habis itu harganya mau naik. Dan begitu pula contoh yang banyak banget yang terlihat di layar teman-teman sekalian. Nah, begitu pula sebaliknya. Kalau misalnya nanti ada juga pattern bearish ya,
Jadi nanti dia kalau ketemu sama pattern itu, dia akan membalikan harga yang semula orang banyak beli, terus beli. Pada akhirnya nanti teman-teman ketemu sama sebuah candle itu, pattern itu, nah nanti dia akan melakukan pembalikan. Contoh paling gampang ini ya, ada baris kedua yang nomor 2. Nah ini ada Southern Cross Evening namanya. Kalau dia ketemu doji, dia akan melakukan pembalikan. Kalau naik ketemu doji, gambar positif ya, dia akan melakukan pembalikan. Kebanyakan memang nanti jika polanya membentuk sebuah tanda positif. Jadi positif itu tandanya sebuah keraguan-raguan. Jadi kalau udah muncul ragu-ragu, mending jangan ditulisin. Nah, sehingga kan ada juga yang istilah di tentara ya, kalau ragu-ragu lebih baik jangan dilanjutin. Nah, jadi kalau ketemu sama tanda yang ragu-ragu, artinya akan ada pembalikan harga atau akan terjadi penurunan harga. Nah, atau bisa juga pattern yang jenis yang ketiga, dia akan melanjutkan sebuah polanya. Entah dia lanjut pola naik atau pola turun. Itu bisa teman-teman lihat seperti bagaimana nih contoh ya, ada three white shoulders. Jadi dia kalau misalnya ada tiga berjajar sebagai di pojok kiri atas, maka dia akan melanjutkan polanya naik ke atas. Begitu pula sebaliknya, kalau ada 3 turun ke bawah, warnanya merah semua, dia akan melanjutkan polanya untuk turun ke bawah. Oke, mungkin seperti itu aja penjelasan dari saya. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, berikutnya teman-teman kalau misalnya ada yang mau tanya, dipersilahkan. Dan juga nanti kalau misalnya nggak ada yang tanya, kita akan coba langsung cek ke stock screener dulu supaya nanti bantu teman-teman kira-kira saham mana aja yang bakal teman-teman analisa teknikal. Jadi biar pertemuan berikutnya kita akan coba analisa sesuai dengan saham-saham yang menurut teman-teman itu saham yang bagus berdasarkan materi di pertemuan selanjutnya. Oke, mungkin gitu. Kami kembalikan ke Aslap dulu. Mungkin kalau ada yang mau tanya masalah candle dulu ya. Kita temanya tentang candle dulu. Kami persilakan kepada Mbak Aslap dulu ya. Nanti kalau udah nggak ada pertanyaan, kita akan lanjut ke stock screener. Monggo. Baik, terima kasih Kak Yusuf. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai materi tadi, mengenai candle. Oke, ini hari Sabtu ya. Memang persiapan malam minggu sih ya. Oke, dipersilakan kalau ada yang mau tanya dulu. Ini sebenarnya emang candle sih yang paling simpel. Nanti untuk berikutnya kita ada lebih detail ya. Nanti ada support sama resisten. Mungkin ada yang mau tanyakan? Insya Allah paham semua ya. Oke. Sepertinya tidak ada yang. Nggak ada ya, oke. Kalau nggak ada yang tanya, aman. Kita akan coba langsung ke stock screener buat teman-teman yang kemarin kita ulang sedikit ya. Mungkin teman-teman udah dapat materinya. Kemarin mohon maaf, MBS A sampai G yang ngajarin value investing ini siapa Mbak? Bu Yuni bukan ya? Atau Pak Helmi? Oke. Ya, masih ada yang masih mau masuk ya. Sembari ada yang mau masuk, oke teman-teman selamat datang yang baru masuk. Kita habis ini akan coba pakai stock screener. Sebelum saya lanjut, saya mau tanya teman-teman semua peserta di sini sudah bisa buka iPod-nya belum? Sudah pada bisa buka iPod-nya belum? Sudah. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Kalau sudah bisa, boleh kita bareng-bareng coba.
teman-teman, ini HP-nya buat nge-zoom ya. Bisa di-minimize dulu zoom-nya nggak apa-apa. Teman-teman lihat dulu ya, sementara ya di layar. Nanti habis itu teman-teman bisa minimize, bisa praktikin sendiri-sendiri ya. Ya, ini akan saya coba kasih contoh ke teman-teman. Beberapa clue bisa teman-teman catat dulu ya. Saya akan rangkum aja. Yang pertama, persiapan ya. Yang pertama, buat teman-teman sekalian, kemarin mungkin sudah diajarin tentang value investing. Yang pertama adalah price book value. Gimana caranya nentuin saham itu dikatakan murah atau tidak. Dengan ketentuan adalah PBV itu adalah kurang dari 1. Silahkan dicatat ya. Ini buat stock screener, yang pertama PBV-nya kurang dari 1. Terus yang berikutnya, ada yang namanya ROE. Ya, kemarin udah dipelajarin ya. ROE-nya itu kalau bisa lebih dari 10 atau bisa lebih dari 15. Nah, itu bisa dikatakan menguntungkan atau profitabilitas. Sudah dicatat ya, 2 ya. Yang ketiga, itu teman-teman ada juga yang namanya DER atau DER. DER itu biasanya digunakan buat kita tahu nih, kira-kira perusahaan kalau ngutang itu bisa bayar atau enggak. Takutnya nanti sebuah perusahaan, kalian beli perusahaan, ternyata dia punya utang banyak, nggak bisa bayar tuh utang. Nanti kan bakal anjlok tuh. Perusahaannya nggak menguntungkan. Nah, itu juga bisa di-set kurang dari 1. Terus yang terakhir adalah PER, nah itu nanti kurang dari 10. Nah, tapi kita akan coba 2 aja. Kita coba di PBV sama ROE ya. Biasanya yang relate banget tuh 2 itu. PBV-nya kita set kurang dari 1, sama yang berikutnya ROE-nya lebih dari sama dengan 15. Nanti, output dari kalian screener ini bisa kalian gunakan ketika besok kalian mau simulasi jual beli saham. Oke, paham sampai di sini ya. Kalian tahu nih, mana perusahaan yang murah, mana perusahaan yang mendatangkan keuntungan. Sehingga kalian bisa lebih tahu cepat, dan kemudian kapan kalian harus beli dan kapan kalian harus jual, kalian bisa gunakan teknik dari analisis teknikal yang akan kalian pelajari di 2 pertemuan ke depan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba dulu. Saya coba share screen pakai HP ya, semoga bisa. Saya izin close dulu videonya. Oke, saya coba share ya, bagikan. Hmm. Oke, ternyata agak sulit ya. Saya coba pakai kamera ini aja ya. Start video yang di komputer, nanti saya lihatkan. Oke, baik teman-teman bisa mulai coba buka ya aplikasi iPod-nya. Kalian login dulu. Kalau sudah berhasil login, bilang berhasil ya. Silakan teman-teman coba login dulu ke aplikasi iPod-nya masing-masing. Semoga bisa berhasil ya. Ada yang lupa password?
Insya Allah ingat semua ya kalau masuk ke aplikasinya ya. Oke, berhasil ya. Teman-teman yang sudah berhasil masuk, login, di teman-teman bisa turun ke bawah, ada tulisannya tools. Nanti ada stock screener namanya. Oke, ini mungkin kalau di ini kelihatan ya, di pojok nih, ini ada namanya stock screener. Kalau teman-teman udah login di HP masing-masing, nanti pilih yang paling bawah. Ini ada yang namanya stock screener di paling pojok. Silahkan kalian pencet aja. Sudah berhasil sampai dipencet stock screenernya? Ya, dicoba dulu ya. Soalnya nanti teman-teman, ini bermanfaat banget buat kalian daripada nganalisis bingung-bingung. Mau invest kemana nih? Nah, kalau kalian udah tahu perusahaan yang bagus pakai stock screener, nanti kalian tinggal nganalisis teknikalnya aja. Jadi membantu teman-teman. Oke, berhasil ya, sudah masuk. Silahkan pilih stock screener di paling bawah kalau udah login. Jadi pastikan kalian masuk dulu ke aplikasi pot kalian. Jangan lupa ditaruh ke bawah. Di paling pojok ada stock screener, bisa kalian klik aja. Paling pojok ya. Diklik stock screener-nya, di situ kalian pilih yang ACT ini ya, ada PBV ya, annual PBV. Itu teman-teman bisa klik di situ, ANL. Nah, kalian pilih tadi, kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan, kalian pilih angkanya di situ otomatis ada 1,5. Nah, kemudian bisa kalian edit jadi 1. Oke, sudah ya. Nanti teman-teman berikutnya bisa kemudian pilih ROE-nya. Di bawahnya itu ada ROE-nya. Teman-teman pilih aja. Tadi ROE-nya lebih dari sama dengan 15. Ini ada 10 ya. Kita set 15. Jadi sudah di set PBV-nya kurang dari 1, terus ROE-nya sudah di set lebih dari sama dengan 15. Nah, kalau sudah kalian tinggal ke bawah aja. Paling bawah sendiri. Nah, terus teman-teman bisa langsung klik search. Nanti otomatis kalian akan disuguhkan data-data perusahaan. Totalnya kalau saya di sini ada 45 perusahaan yang mempunyai sesuai ketentuan kita tadi. Jadi PBV-nya malah ada yang kurang dari 1. Nah, ini juga teman-teman harus hati-hati. Kalau dia minus, itu juga berbahaya. Jadi hati-hati. Nah, diusahakan kalian cari perusahaan yang memang itu kalian kenal dulu. Utamakan perusahaan yang teman-teman kenal. Misal ada ADRO ya di nomor 4. Itu nanti teman-teman bisa cek ya di aplikasinya masing-masing di iPod-nya, di stock screener. Dan ini kalau pakai ADRO itu, dia dilihat ternyata dia murah karena kurang dari 1. Dan ROE-nya ternyata lebih dari 10 di 12,45. Dan secara annual tahunan dia lebih dari 15 atau mendatangkan profit bisa di 23%. Nah, di data ini teman-teman berarti sudah dapat data perusahaan yang bagus. Nah, nggak bisa. Oke, Mbak Imamul, nggak bisanya karena apa nih? Kita coba dulu. Ya, kita coba interaksi ya. Jadi kalau nggak bisa bilang aja. Mumpung kita masih di dalam sebuah pertemuan. Oke, Mbak Imamul. Imamul Mutakin. Nggak bisanya kenapa? Nggak bisa login atau sulit makanya? Oh, Mas Imamul, sorry. Jadi gini, kita ulangin dari awal ya. Ada yang bingung. Saya pengennya share screen teman-teman, tapi ternyata ini pakai device HP, ternyata nggak bisa nih. Saya coba share screen-nya. Nah, jadi saya mohon maaf nih. Jadi mau nggak mau, saya ngeliatinnya pakai kamera yang ada di depan ya. Oke, kita mungkin bisa boleh minta tolong yang layar share screen itu dipin dulu biar nanti layarnya muncul di tempat teman-teman sekalian. Ya, bisa sekalian teman-teman dipin dulu yang tulisannya share screen. Kita ulangi dari awal ya. Teman-teman yang pertama, silahkan teman-teman bisa login ke aplikasi iPod-nya dulu. Sampai sini sudah bisa login?
Sudah ya? Sudah bisa login semua ya? Pastikan teman-teman sudah login di aplikasi iPod-nya semua. Oke nih, masih banyak yang masih baru masuk ya. Ya, yang pertama teman-teman bisa login dulu. Sudah pastikan login semua? Sudah. Sudah ya? Oke, kalau sudah login, teman-teman bisa yang pertama. Oke, mohon maaf ya. Yang pertama, teman-teman bisa langsung turun ke bawah. Sorry, saya lihatin ya. Ke bawah. Turun ke bawah. Nanti ada yang namanya di TOOLS. Tools. Nah, di tools itu teman-teman silahkan klik stock screener ya. Sudah di tools. Pastikan teman-teman ke bawah. Ada di tools paling pojok stock screener. Sudah sampai di sini? Login dulu ya, login. Kalau sudah login, nanti di paling bawah sendiri, di paling pojok kanan, ada yang namanya tools. Nanti ada stock screener. Silakan teman-teman klik stock screener-nya, dipencet. Nah, nanti banyak banget nih. Sampai sini sudah? Halo, sudah ya? Ada yang belum? Sudah. Sudah, oke. Sudah ya. Kita ulangi lagi pertemuan kemarin. Yang teman-teman sama dosen sebelumnya ya. Syarat yang pertama, teman-teman bisa dicatat. 1. PBV. PBV kurang dari sama dengan 1. Sudah sampai di sini? Tapi jangan cari yang minus juga. Kurang dari sama dengan 1. Sudah ya? Itu yang pertama. Yang kedua, DER. Tapi kalau DER nggak ada, kita skip DER. Kita langsung ke ROE. ROE. ROE ya. Kemarin insya Allah teman-teman udah pelajarin. ROE-nya kalau bisa cari yang lebih dari sama dengan 15. Dicatat dulu. Sudah? Dua ini dulu aja. Teman-teman, yang pertama adalah PBV kurang dari 1. Yang kedua, teman-teman cari yang ROE-nya itu lebih dari sama dengan 15. Sampai di sini sudah ya? Sekarang teman-teman cek di layar HP-nya masing-masing. Cek di layar HP-nya masing-masing. Di sini ada tulisan ANL ROE. Iya apa enggak? Teman-teman yang baru gabung atau siapapun yang mau ngelihat tutorialnya silahkan cari yang namanya share screen di layar anggota ya itu ya. Nanti ada share screen, silahkan kalian pin dulu karena saya memperlihatkannya di pakai akun share screen. Jadi teman-teman bisa lihat di share screen ya, yang tulisannya share screen. Nah, di sini ada ROE-nya. Silahkan teman-teman di sini klik yang tulisan non ini diklik. Nah, terus pilih ROE-nya lebih dari sama dengan. Sudah dipilih lebih dari sama dengan, nih ya, dipilih lebih darinya, lebih dari sama dengannya. Silakan teman-teman klik, sudah. Silakan teman-teman di sini secara default dia akan ngisi 10. Betul ya? 10 sudah dibuka? Nah, teman-teman ganti ke angka 15. Kalau sudah diganti 15, yang di paling pojok sini, teman-teman naikin lagi. Di sini nanti ada yang namanya PBV. PBV pilih yang ANL, annual ya. Itu teman-teman klik aja. Silahkan pilih kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Di sini secara default dia tertulis 1,5. Oke, secara defaultnya 1,5. Tapi kita coba set di angka 1. Oke, seperti layar ya. Nanti kalian pilih PBV-nya 1, kurang dari sama dengan 1, terus selanjutnya ada ROE-nya lebih dari 15. Kalau sudah, oke, sampai sini sudah semua belum? Atau ada yang ketinggalan? Kita cek dulu, jangan sampai ada yang ketinggalan. Sudah semua? Sudah, oke Mbak Ajeng. Makasih Mbak Ajeng. Udah ya?
kita coba langsung teman-teman turunin ke bawah sendiri. Kita nggak usah gagas dulu yang down from high dan sebagainya. Kita langsung paling bawah. Ini ada yang namanya search. Diklik aja. Nanti akan muncul banyak saham. Kode saham ya. Di sini. Di sini, teman-teman perusahaan yang murah dan juga dia profit. Nah, di sini saya juga perlu disclaimer mengingatkan bahwasanya kalau yang minus jangan dipilih juga, jangan yang minus. Di bawah 1 tapi di atas 0. Usahakan. Nah, terus di sini teman-teman tinggal cari aja ke kanan-kanan. Ini datanya udah lengkap banget. Nah, di sini saran saya yang pertama adalah teman-teman cek dulu perusahaan yang kalian kenali. Kalau kalian nggak tahu nih kode ini perusahaan apa, teman-teman bisa langsung buka Bursa Efek Indonesia, atau kalian bisa klik langsung aja kodenya di internet. Misal nih, ADRO. ADRO apa sih? Tinggal klik aja ADRO. Nanti dia akan muncul perusahaannya namanya perusahaan apa. Di sini saya yakin teman-teman udah tahu ya, paling nggak nama-nama perusahaan. Nah, teman-teman silahkan lihat di situ, ketahuan bahwasanya ADRO itu dia punya di nomor 4. ADRO itu punya price book value-nya di bawah 1, berarti dia masih murah ADRO-nya. Kemudian juga dia bisa mendatangkan profit lebih dari 15%. Nah, berarti di sini dia termasuk perusahaan yang murah dan juga mendatangkan profit buat teman-teman. Jadi juga bisa teman-teman tandain. Tapi itu tentunya dengan harga pastikan sesuai dengan kocek budget kalian masing-masing ya. Jadi kalian bisa juga ngelihat harga sahamnya itu berapa di sebelah kanan sendiri. Jadi menyesuaikan kantong kalian, kira-kira berapa. Gitu ya teman-teman ya. Yang pertama kalian udah bisa nyekerin perusahaan mana saja yang murah dan perusahaan mana saja yang mendatangkan profit dan menyesuaikan harga. Lihat di last paling pojok kanan itu adalah harganya. Nanti tinggal kalian kalikan 100. Jadi kalau misalnya nanti 50 ya berarti harganya 5.000 per satu lotnya. Oke, gitu. Jangan lupa tips berikutnya teman-teman. Selain pakai ini, kalian harus tahu sahamnya dulu. Sudah tahu ini saham-saham yang murah, dia datangkan profit, tentu kalian pilih yang punya profit paling tinggi, cari ROI-nya paling tinggi, dan cari PBV-nya yang di bawah 1. Oke, gitu aja teman-teman. Jadi di sini kita cukup untuk cara menggunakan stock screener. Sudah semua? Mungkin ada yang belum? Ada yang belum berhasil? Boleh, kalau nggak mau ngomong nggak apa-apa. Teman-teman bisa chat aja. Kalau misalnya sudah berhasil, sampaikan sudah. Kalau misalnya bingung, nggak apa-apa. Ini baru pertama kali. Saya boleh tanya, jujur, jawabnya jujur ya. Kemarin teman-teman sudah diajarin belum pakai stock screener? Jujur aja, bisa di kolom chat. Sudah diajarin? Oke, salah satu aja, bilang aja. Sudah atau belum pakai stock screener? Sudah? Belum. Oke, ternyata belum ya. Belum. Oke, terima kasih. Nah, kalau gini kan enak nih. Kalau teman-teman emang belum diajarin pakai stock screener, pertemuan kali ini kita akan nge-review teman-teman pakai stock screener. Ini fungsinya. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Oke, ada yang sudah ya, Mbak Adinda udah. Ada yang belum. Oke, jadi teman-teman, pertemuan kali ini saya cuma pengen nekanin, nge-review yang kemarin, teman-teman harus buat catatan. Penting, yang pertama, PBV-nya kurang dari 1. Oke. Yang kedua, ROE-nya lebih dari 15. Itu menandakan bahwa perusahaan itu murah dan juga profitable. Oke, paham sampai di sini ya. Kalau mau yang lebih lagi, teman-teman, bisa nih saya ajarin satu cara lagi. Saya mau tanya dulu sebelum kita terlalu jauh. Boleh ya, sebentar ya, saya tanya dulu ya. Oke, ini ada yang mau masuk. Silahkan teman-teman jawab jujur. Ini nggak apa-apa. Kita ini nggak berpengaruh apapun. Saya cuma pengen tanya karena ini nanti akan mempengaruhi pertemuan kita berikutnya. Teman-teman, yang pertama, tahu nggak kalau misalnya Bursa Efek Indonesia itu mengklasifikasikan
Saham-saham itu berdasarkan industrinya. Sudah tahu? Boleh dijawab di komen. Sudah tahu belum kalau ternyata diklasifikasikan berdasarkan industrinya? Belum. Oke. Jadi teman-teman, di Bursa Efek Indonesia itu sudah diklasifikasikan berdasarkan industrinya. Boleh saya share screen dulu ya sebentar ya. Nah, jadi teman-teman yang pertama nih, mana nih? Saya bukakan dulu ya biar teman-teman paling enggak ada gambaran. Soalnya kalau ternyata belum tahu, wah, asik nih. Oke, saya share sebentar. Salah, sorry. Yang satunya. Oke, jadi gini teman-teman. Sudah lihat di layar masing-masing ya? Oke, di layar teman-teman masing-masing, bahwasanya teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman tinggal masuk aja ke Bursa Efek. Kalian ketikkan aja di sini. Nah, nanti di sini ada yang namanya data pasar di pojok kiri atas. Di situ nanti ada dia nih, ada yang namanya per klasifikasi di sini. Kalian tinggal pilih. Kalian mau investasi di sektor apa? Di sini ada kesehatan, ada keuangan, transportasi, logistik dan lain sebagainya. Paham ya sampai di sini ya? Ini teman-teman, kalau kalian mau membandingkan kira-kira nih, misal kalian tahu sektor keuangan ya, keuangan itu dia terdiri dari nih bank-bank semuanya nih di layar-layar kalian sudah kelihatan semua ya, ada asuransi dan lain sebagainya, banyak banget. Nah, di sini kan kalian pasti bingung nih, kira-kira mana aja sih yang profitable, mana yang murah. Nah, caranya teman-teman bisa pakai stock screener tadi. Tinggal perhatikan. Atau teman-teman bisa pakai comparison namanya. Oke, sampai di sini, setelah kalian tahu, ternyata saham itu ada jenisnya banyak, sektornya banyak, ini sudah mendukung teman-teman, paling nggak sudah mulai mengerucut. Saya pengen pakai studi kasus satu. Teman-teman waktu COVID kemarin, yang paling dibutuhin adalah obat-obatan. Sehingga yang dicari pasti adalah perusahaan yang ada di bidang kesehatan. Sehingga teman-teman udah bisa langsung searching. Oh, yang di bidang kesehatan apa sih? Nih, ada kimia farma, ada KB farma. Ada yang sering beli di ini? Kimia farma? Ada ya, banyak tokonya ya di pinggir jalan ya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh, kimia farma itu dia perusahaannya murah apa enggak? Itu pakai yang stock screener tadi. Sampai di sini paham ya? Tahu ya? Paling enggak teman-teman nyicil dulu nih. Kalau ternyata perusahaan itu yang banyak banget yang dijual itu punya sektornya masing-masing. Cara ngelihat dia itu masih murah apa enggak, teman-teman bisa langsung coba pakai stock screener tadi. Atau kita gunakan cara yang kedua. Misal, terkadang kayak cewek nih, dia punya banyak pilihan, banyak yang deketin. Pasti dia tetap bakal milih salah satu kan, nggak mungkin dia ke lain hati kan. Kita coba itu pakai yang namanya perbandingan. Mana sih yang kira-kira lebih prefer untuk bisa dipilih gitu ya. Sekarang teman-teman yang sudah login tadi, coba teman-teman sekarang buka lagi iPod-nya, silakan di back dulu. Di sampingnya, teman-teman ada yang namanya chat. Saya stop share. Sekarang yang kedua, silahkan teman-teman coba buka. Di sini ada yang namanya data comparison. Sudah lihat di sini data comparison? Comparison, oke, sudah sampai di sini teman-teman. Yang belum login, bisa login dulu. Yang sudah sesi loginnya habis, mungkin bisa login dulu. Kita melanjut ke tahap yang kedua. Ini cara ngelihat teman-teman supaya besok di pertemuan ketiga, saya akan langsung tanya ke teman-teman. Teman-teman mau nganalisa apa nih sahamnya? Dan saya harap
saham yang akan dianalisa itu teman-teman sudah berdasarkan stock screener dan juga data comparison, sehingga besok itu adalah saham-saham yang menurut teman-teman itu akan teman-teman beli, gitu ya. Karena analisis teknikal ini cuma berfungsi untuk melihat trennya, akan naik, akan turun, kapan teman-teman beli, dan kapan teman-teman akan ngejual itu saham, gitu ya. Sudah lihat ada data comparison, silahkan diklik. Data and chart compare ya, data and chart compare. Teman-teman klik aja, nanti datanya masih kosong kayak gini, masih kosong. Sudah? Yang sudah sampai tahap sini silahkan komen sudah. Sudah, oke. Yang lain, baru Mbak Aulia. Yang lain sudah belum? Sudah ya? Oke. Ya, oke. Karena sudah, kita akan coba teman-teman. Oh belum, Mbak Wiwit. Ya, kami tunggu Mbak Wiwit. Ya, dicoba dulu ya. Silakan teman-teman login dulu, pilih tools-nya. Terus teman-teman coba, ini saya sekali lagi mohon maaf, nggak bisa share screen pakai HP, nggak tahu kenapa tadi saya gagal. Mungkin nanti pertemuan minggu depan akan saya coba ya. Mau nggak mau saya pakai kamera dulu. Silahkan teman-teman yang nggak ngelihat, bisa lihat yang namanya share screen di partisipan, silahkan dipin dulu. Sudah? Oke, sudah semua ya. Di sini ada tanda plus. Positif nih di sini nih. Silahkan diklik. Oke. Oke, sorry. Bentar. Oke, sorry, bukan plus ya. Sorry. Saya ulangi sekali lagi. Pastikan sudah di layar ini sudah semua ya. Sudah. Ini ada tanda panah nih. Di sini di pojok kiri ini. Ada di kiri. Silakan dipicik. Silakan diklik ya. Ya. Di sini akan muncul saham-saham. Oke, akan ada banyak saham yang akan dibandingkan. Kalau teman-teman bingung, tadi di stock screener, kalian udah nemu ada ADRO. Mungkin ada perusahaan apa lagi, mungkin kalian pilih aja 3 yang menurut kalian itu recommended. Misal 3 aja, jangan terlalu banyak, kalian nanti kebingungan. Kalian udah cek di stock screener, kalian pilih PBV-nya yang kurang dari 1, dan dia juga ternyata punya ROE yang lebih dari 10% atau 15%. Misal kalian dapetin ada ADRO dan juga BBCA katakanlah. BBCA nggak mungkin sih kurang dari 1. Misal ya, kalian dapat ADRO. Silahkan kalian di sini nih, ada nih, di IDX30 kalian klik ADRO. Misal, kalian udah dapat tuh berapa saham yang di stock screener tadi. Ini cuma permisalan ya. Misal, kita klik dulu ADRO, kita pilih dulu di sini. Teman-teman sudah pasti tahu Antam, kita coba klik Antam. Klik Antam. Berikutnya kalian coba lagi di sini ada yang namanya sembarang aja ya. Kita coba di ini. BBCA. Kalian klik. Sudah coba klik 3. Kalian silahkan coba masing-masing ngeklik 3. Sudah, yang sudah silahkan komen. Diklik 3 dulu. Sudah ya, sudah klik 3 ya. Oke. Yang sudah, silahkan klik apply di pojok kanan. Sudah ya, kita klik apply di paling kanan. Oke, sudah muncul data yang terbaru. Saya yakin juga pasti bingung, tapi yang perlu saya garis bawain adalah kalian cukup cek yang warna yang di bloknya lebih banyak. Oke, ini kalian lihat ya, ada yang di blok ya? Ya nggak? Ada lihat ya, ada yang di blok di layar HP kalian masing-masing. Ada yang di blok warnanya lebih banyak. Nah, kalian cek aja. Di sini, kalau bloknya warna hijaunya lebih banyak, itu tandanya dia ada leadernya. Tapi ini hanya berlaku kalau teman-teman itu membandingkan dengan head to head ya. Satu, maksudnya head to head. Tadi teman-teman sudah saya lihatkan ada yang namanya sektor. Paham sampai di sini? Sektor tadi ya. Jadi kalau kalian mau membandingkan ini, itu digunakan untuk melihat siapa sih pemimpin klasemen sementara. Perusahaan mana yang paling bagus di antara semua sektor yang ada. Paham sampai di sini ya? Jadi di sini, sebagai contoh, di sini ada Adero, ada Antam, dan juga ada BBCA.
Di sini karena Antam itu ternyata hijaunya cuma satu, itu berarti nggak recommended. Tapi kalau misalnya hijaunya yang di blok lebih banyak, itu recommended untuk dibeli. Ini cara kasarnya ya. Mohon maaf, ini cuma cara kasar. Kalau secara analisa fundamental, saya yakin kemarin udah dapat makulnya di dosen sebelumnya. Tapi ini saya cuma ngajarin praktis, cara guna ini ya, cara bacanya. Yang penting dia punya bloknya yang lebih banyak hijaunya, berarti dia bagus. Kalau sedikit, berarti dia, kalau dibandingin, dia nggak menang. Semakin banyak hijau, berarti hijaunya itu tandanya dia pemenangnya. Oke, jadi kalau membandingin tiga ini, yang paling banyak adalah itu ada di Adaro, dan Adaro ternyata harganya juga lebih murah dari BBCA. Itu bisa recommended untuk beli, katakanlah seperti itu. Oke, teman-teman udah bisa gunain dua, satu stock screener, dan yang kedua adalah teman-teman bisa pakai data and chart comparison. Di pertemuan berikutnya, kita akan bahas support sama resisten berdasarkan data yang teman-teman mau. Nanti kita di pertemuan depan, setelah saya jelaskan materinya, saya harapkan teman-teman sudah memegang nama saham-saham yang sudah kalian stock screener. Paham sampai di sini teman-teman? Oke? Paham ya? Bisa di komen di chat kalau misalnya sudah paham. Jadi nanti teman-teman silahkan gunakan ya. Sudah paham? Oke. Oke, sekarang saya minta tolong. Boleh ya minta tolong ya. Ini biar nanti ke depan kita enak. Juga teman-teman nanti kalau udah simulasi saham, juga teman-teman nggak bingung. Harus beli saham apa nih? Ini cuma buat gambaran aja. Saya minta tolong ke teman-teman sekalian, MBS ada kelas A sampai kelas G ya? A sampai G, betul ya? Betul. Betul, oke. A sampai G. Saya minta tolong, ini nggak untuk per orang. Saya cuma minta tolong masing-masing kelas, oke ingat ya, masing-masing kelas, di pertemuan berikutnya, saya minta rekomendasi masing-masing kelas satu saham. Paham? Satu saham saja, ya, tapi dengan menggunakan dua metode. Satu, kalian pakai stock screener tadi sudah bisa ya, kurang dari sama dengan 1 untuk PBV-nya, terus ROE-nya lebih dari sama dengan 15, silahkan nanti masing-masing kelas pilih satu saham saja, pastikan berbeda kalau bisa. Kalau sama juga nggak masalah, berarti itu kalian sehati lah gitu ya. Silahkan kalian pilih satu saham pakai stock screener yang nanti menurut kalian bagus. Yang kedua, tolong perhatiannya sebentar ya. Teman-teman sekalian silahkan, saya minta tolong untuk, nih saya sharekin ulang. Oke, sudah lihat di layar kalian masing-masing. Masing-masing kelas, saya harap nanti membuat sebuah perbandingan. Silahkan pilih, akan dibagi menjadi 9 sektor. Oke, bisa dicatat teman-teman semua? Boleh dicatat dulu ya. Kelas A, itu ada healthcare atau kesehatan. Bisa dicatat dulu, kelas A. Nanti sektor kesehatan. Paham? Ya, Oke, kelas B, basic dan material. Sudah dicatat? Basic material kelas B ya. Untuk yang kelas C, finansial. Sudah, kelas C. Yang kelas D ada transport dan logistik. Kelas D sudah. Kelas E-nya ada teknologi. Sudah ya. Kelas yang berikutnya adalah kelas F. Kelas F bisa ke industrial dulu. Sudah, kelas F ya. Kelas G bisa ke energi. Sudah semua? Ada kelas yang belum? Sudah semua ya? Kita ulangi sekali lagi. Kelas A kesehatan, kelas B basic materials, atau mungkin nanti kalau misalnya teman-teman mau ganti kelasnya nggak mau yang itu, bisa kalian pilih pokoknya berbeda dengan kelas yang lain.
kami persilahkan. Ya, nanti intinya teman-teman silahkan bandingkan, pilih satu saja yang menurut kalian akan dianalisis teknikal berdasarkan sektornya masing-masing. Kalau bisa kalian gunakan yang comparison. Oke, dibandingin dulu. Misal kalian pilih finansial, seperti yang di layar, kalian melihat nih banyak banget di sini, tapi kalian pilih katakanlah yang perusahaannya syariah aja. Kalian cari katakanlah BTPN Syariah, terus atau BSI. Nah, pilih salah satu, nanti besok kita coba analisis teknikal. Oke, gitu aja teman-teman. Pertemuan kali ini. Mungkin yang belum paham nanti bisa tanya. Mungkin ada yang belum paham, bisa tanya dulu sebelum kita akhiri. Nggak kerasa udah hampir jam 11. Ada yang mau ditanyain? Kalau misalnya sungkan untuk berbicara, bisa pakai chat nggak apa-apa. Sudah paham? Sudah ya? Insya Allah udah lah ya. Oke, insya Allah udah paham ya teman-teman sekalian ya. Oke, baik teman-teman sekalian. Tadi saya minta tolong untuk pertemuan berikutnya, silakan masing-masing kelas itu mempersiapkan satu saham berdasarkan stok screener-nya tadi, dan juga satu saham lagi, berarti total ada 2 saham ya masing-masing kelas ya. Yang satu lagi adalah kalian pilih di masing-masing sektor kelas kalian masing-masing, cukup satu saham saja. Kira-kira yang nanti akan kita coba analisis teknikalnya pada pertemuan kedua dan ketiga. Oke, gitu aja teman-teman sekalian. Makasih banyak udah perhatian ya, udah banyak yang komen tadi. Berikutnya ini saya serahkan dulu ke Mbak Aslap ya. Mungkin kalau ada yang tanya lagi, kalau nggak ada dan ngerasa semuanya udah jelas, kita bisa akhiri. Oke. Sebelum saya tutup, saya serahkan dulu kalau aja ada yang tanya. Monggo Mbak Aslap. Baik, terima kasih dari Pak Yusuf atas Mbak. pemaparan materinya. Di Ya, teman-teman, ada. apakah yang ditanyakan atau kurang jelas dari materi maupun saham yang harus dipersiapkan untuk pertemuan besok? Silahkan bisa ditanyakan. Bisa open mic atau dari chat Zoom. Oke, insya Allah kalau udah paham semua, enak. Nanti kita tinggal enak aja, tinggal jalan. Oke, mungkin nggak ada ya Mbak ya, nggak ada pertanyaan. Nanti gini Mbak, saya minta tolong sama Aslapnya. Nanti kita akan share lagi, nanti bisa diumumkan ke kelas-kelas ya. Nanti persiapannya apa, biar nanti kalau misalnya lupa, mungkin kurang perhatian pada saat ini, izin dijelaskan ulang tentang tugas tadi karena kelas 3F. Hah? Oh baru, ini beneran? Dijelaskan ulang nggak? Beneran Mbak? Oke. Oh 3F belum masuk? Baru masuk ya? Oh ya, oke, selamat datang. Oh ya, maaf. Oh kalau gitu maafin ya, saya mewakili teman-teman Aslab juga. Mohon maaf kalau misalnya teman-teman ada yang baru dikasih link Zoom-nya. Oke, gini aja Mbak, yang dari kelas 3F, nanti teman-teman dijelaskan ulang tentang tugas. Oke, jadi gini Mbak, jenengan Mbak Thomas ini ya, Andin Herlina. Mbak Andin Mbak itu. Herlina, ya, gimana Mbak? Oke, gini aja. Nanti sore bisa. Ya, tuh ada solusi, bisa gabung sama Prodi AKS ya. Oke, udah ada. Insya Allah sih materinya nggak jauh beda. Cuman kalau di saya tadi memang ada perbedaan dengan dosen yang di Prodi AKS. Kalau di saya nanti teman-teman saya minta yang 3F yang baru masuk, nanti minta tolong sama Aslab boleh? Nanti untuk dijelasin cara pakai stock screener-nya bisa ya Mbak ya? Perwakilan kelasnya diajarin satu aja. Nanti biar pada tahu. Nanti biar Insyaallah. paling nggak ada gambaran. Baik. Oke, kita minta tolong ya. Oke,
sebelum kita akhiri nih, ini kendala di kelas F. Kelas yang lain aman ya? Di kelas Kelas lain G apa? ada dalam? Ada Aman. kendala di kelas yang lain? Nggak ada ya? Aman. Aman, oke, siap. Kalau sudah aman, boleh kita akhiri atau mungkin ada mau yang tanya? Mungkin ada yang ditanyakan. Oke, nggak ada ya. Insya Allah udah paham ya. Nanti kalau ada rekaman, ya alhamdulillah kalau ada rekaman ya. Dan saya mohon maaf kalau rekamannya kurang bagus tadi karena emang nggak bisa share screen langsung. Oke, baik teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak buat pertemuan hari ini. Nanti diharapkan di pertemuan berikutnya, teman-teman sudah bawa data, menggunakan stock screener dan juga data comparison masing-masing perusahaan per sektornya masing-masing. Jadi harapannya pakai stock comparison tadi, jenengan bisa membandingkan misalnya di keuangan itu mana yang dibandingin. Kira-kira yang lebih baik yang mana? Yang murah yang mana? Yang profit yang mana? Nanti besok kita analisis teknikalnya. Kapan waktunya beli, kapan waktunya jual. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekali lagi saya juga mohon maaf kalau ada kendala teknis buat kelas-kelas yang lain. Nanti bisa mengikuti kelas yang berikutnya ya. Untuk yang kelas F ya sama Prodi AKS juga diperbolehkan. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Yusuf, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Jangan lupa cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Aslipnya lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Kak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Menginjak acara terakhir adalah penutupan. Hadirin yang terhormat, demikianlah acara di pertemuan kedua yang berisi materi analisis teknikal, yaitu membacakan. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sampailah kita pada penghujung acara praktikum pasar modal pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Muhammad Yusuf Perkasa Wibowo yang telah berkenan hadir dan memberikan materi pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada peserta praktikum sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya, baik perbuatan maupun perkataan. Wallahu muwaffiq ila amatarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak ya. Mohon izin langsung pamit. Selamat berlibur. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak.